Dr. Ayu, kembali lagi pada podcast Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Sebuah ruang dialog yang akan membuat kita lebih berdaya dan bisa menentukan pilihan. Nah, ada suatu quotes dari R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Nah, kalimat tersebut tidak hanya sekedar kalimat tapi juga membawa spirit besar bagi kita kaum perempuan. Nah, untuk itu apabila kita flashback ke belakang, Kartini itu tumbuh di tengah keterbatasan. Namun dengan segala keterbatasan tersebut, beliau berani mendobrak bidang pendidikan sehingga memberi perubahan kepada dirinya sendiri dan juga membawa perubahan kepada kita para perempuan-perempuan khususnya di Indonesia. Nah, melalui topik perempuan dan akses pendidikan dari Kartini ke generasi visioner, maka kali ini di podcast Pasca Sarjana kita akan mendatangkan dua narasumber yang merupakan satu dari akademisi dan satu lagi dari praktisi. Sumber pertama yaitu Profesor Mahendrawati. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bu Dr. Ayu. Baik, Ya. Astungkara sehat, Profnya? Sehat, Baik. sehat. Beliau merupakan sosok inspiratif. Kenapa? Karena beliau merupakan guru besar pertama perempuan di Universitas Warmadewa yang dikukuhkan pada tahun 2022. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sebanyak 2 periode. Dan juga sekarang beliau ditugaskan atau menjabat memimpin begitu sebuah fakultas yang terbanyak prodinya di Universitas Warmadewa, yaitu Fakultas Pasca Sarjana. Iya. Apa nggak pusing, Prof? Iya. Sekian banyak prodinya, 10 prodi. Repot nggak sih, Prof? Iya. Bu Dr. Ayu, Iya. sebelumnya saya terima kasih banyak ini Iya. sudah diundang dalam podcast Fakultas Pasca Sarjana sebagai salah satu perempuan Iya, itu betul, Prof. yang sebenarnya juga sudah orde lama begitu ya, tapi diundang juga bagaimana memberikan inspirasi dalam nuansa Hari Kartini ini supaya generasi-generasi berikutnya mampu juga melanjutkan perjuangan dan Dari kiprah dalam spirit-spirit dunia dari Kartini. Iya. Baik, itu narasumber pertama. Kemudian kita ke narasumber yang kedua, yaitu ada Dr. Karissa. Beliau adalah merupakan seorang advokat yang baru saja menyelesaikan studi doktoralnya di Fakultas Pasca Sarjana, khususnya di program doktor prodi hukum, dan mendapatkan nilai sempurna. IPK-nya itu 4. Wow, luar biasa sekali. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi, Bu Dr. Ayu. Sehat? Astungkara sehat ya, Bu. Bagaimana perasaannya nih setelah mendapatkan predikat dengan pujian atau cum laude dengan nilai sempurna? Tentu ada rasa bangga dan juga sangat bahagia karena bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga dan juga untuk fakultas itu sendiri. Terima kasih menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Pasca Sarjana. Oke, Bu Dr. Karissa, kita hold dulu sebentar. Pertama kita akan lanjut ke Bu Prof. Berbicara mengenai R.A. Kartini, yaitu yang memberi spirit habis gelap terbitlah terang begitu, Prof. Yang merupakan simbol perjuangan atau emansipasi wanita itu sendiri. Nah, menurut Prof, apakah spirit R.A. Kartini itu masih relevan di zaman globalisasi yang serba cepat ini, Prof? Bagaimana menurut Prof? Bu Dr. Ayu, jadi kalau saya mengingat beliau meskipun hanya dalam histori ya, dalam sejarah, kok saya merasa bagaimana begitu ya seorang ibu di zaman di saat itu di mana beliau bisa memperjuangkan dengan dalam kondisi yang penuh tekanan begitu. Betul, Prof. Beliau bisa memperjuangkan bagaimana supaya
wanita-wanita Indonesia itu bisa menempuh pendidikan. Nah, perubahan sosial dan bisa menempuh pendidikan itu kan merupakan salah satu inspirasi dari beliau. Raden Ajeng Kartini ini kan merupakan salah satu perempuan yang menoreh sejarah di Indonesia. Uh, Spirit beliau adalah merupakan juga menjadi spirit saya sebagai seorang perempuan ini. Sehingga saya selalu berbekal dari spirit beliau. Bagaimana kutipan beliau dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang begitu, di mana kutipan itu memberikan suatu inspirasi. Cahaya itu tidak datang sendiri. Betul, Prof. Tetapi cahaya itu harus dicari. Betul. Begitu. Nah, oleh karena itulah hakikat terutama dalam dunia pendidikan. Bagaimana kita memaknai inspirasi dari spirit dari Raden Ajeng Kartini itu, mampukah kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, dengan spirit makna hakikat seperti itu, kita mengimplementasikan secara nyata dalam satu generasi, kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Nah, itulah yang menjadi spirit saya. Oleh karena itu, nah dalam perkembangan saya kemarin ini beberapa kali sebagai pimpinan begitu, diamanahkan sebagai pimpinan. Meskipun saya perempuan, saya sangat bertanggung jawab. Artinya saya harus memegang tanggung jawab amanah yang diberikan kepada saya, terutama saya juga agak tertantang. Saya seorang perempuan yang pada saat itu juga, kalau saya sebagai perempuan pertama juga sebagai dekan pada saat itu. Nah, oleh karena tantangan seperti itu, saya harus bagaimana memotivasi diri dengan amanah yang diberikan sebagai pimpinan beberapa kali, khususnya di Universitas Warmadewa ini, bahwa meskipun kita perempuan mampu menjalankan amanah ini dengan tulus ikhlas, dengan kerja keras, dan ini tujuannya adalah memotivasi, tidak hanya untuk sendiri tetapi juga untuk memotivasi, karena di sini dunia pendidikan untuk dosen-dosen yang lebih junior, untuk mahasiswa, khususnya kalau di Fakultas Pascasarjana tentunya ya ada mahasiswa S2, S3, termasuk juga pada saat saya jadi dekan di Fakultas Hukum di S1 juga memotivasi mahasiswi di Fakultas Hukum Warmadewa. Karena kita sadari saat saya menjabat sebagai dekan, memang pada saat itu lebih banyak kaum pria yang kuliah di Fakultas Hukum. Sedangkan kalau di Fakultas Ekonomi memang yang perempuan lebih banyak. Namun nampaknya dengan perkembangan globalisasi saat ini ya, digitalisasi saat ini, para perempuan-perempuan yang setelah lulus sekolah menengah atas, dia melanjutkan lagi ke S1, jadi sudah perkembangannya sudah sangat luar biasa. Jadi Fakultas Hukum tidak didominasi lagi oleh pria. Fakultas-fakultas lain seperti kedokteran, Fakultas Ekonomi, mungkin juga Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Pertanian tidak lagi didominasi oleh kaum pria begitu. Tapi seimbang, juga sudah ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Jadi seperti itu. Nah, itu yang membuat saya makin semangat untuk menginfluence bagi generasi muda, bagaimana menjadi generasi berikutnya yang selalu memegang spirit Raden Ajeng Kartini. Baik, Prof. Berarti kalau dulunya stigma Fakultas Hukum itu lebih banyak mahasiswa laki-lakinya, sekarang sudah bergeser begitu, Prof ya, seimbang antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Iya. Nah, kalau kita tarik ke konteks masa kini, Prof, apalagi di tengah arus globalisasi yang begitu cepat, bagaimana Prof melihat akses pendidikan bagi perempuan dalam membentuk generasi yang visioner? Iya. Jadi seperti ini Bu Ayu, saya awali lagi dengan spirit Raden Ajeng Kartini dalam dunia pendidikan. Seorang ibu yang memiliki seorang ibu. Jadi saya mulai dari spirit Raden Ajeng Kartini. Bagaimana beliau memberikan spirit seorang ibu
yang berpendidikan tinggi dan memiliki kualitas dan karakter yang menginspirasi, itu akan membentuk pola pikir dari anak-anak mereka begitu. Nah, atas dasar itu akan terjadi perubahan perilaku kepada anak-anak meskipun sekarang ini kan era globalisasi. Jadi era digital, era globalisasi yang saya kira zaman sekarang ini apapun bisa didapatkan dengan mudah, apapun bisa dicari dengan mudah karena digitalisasi sangat luar biasa perkembangannya. Nah, oleh karena itu zaman globalisasi saat ini kritis, cerdas, mandiri, menginspirasi itu sangat dibutuhkan dalam dunia globalisasi saat ini. Kenapa dibutuhkan? Karena di sini perempuan-perempuan itu jangan lagi diam di rumah, duduk manis, hanya menerima perubahan. Tidak, bukan begitu saat ini. Bagaimana kita sebagai seorang perempuan Kitalah yang membuat mampu perubahan. menciptakan perubahan itu. Jangan Prof. hanya ada perubahan digitalisasi, ada perubahan. Kita hanya menerima, duduk manis di rumah. Tidak begitu sekarang ini. Zamannya sudah tidak seperti itu. Karena dengan adanya kesetaraan gender, kita harus berpikir cerdas juga begitu bagaimana menjadi seorang perempuan yang mampu menginspirasi. Sehingga perbedaan saya kira sekarang seimbang, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, terutama dalam dunia pendidikan. Saya berpikir dunia pendidikan ini, khususnya perguruan tinggi ya, di Universitas Warmadewa, tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki. Mereka melalui proses-proses, semua prosesnya sama, baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya dari penerimaan mahasiswa baru, dalam proses pendidikan dan pembelajaran, kemudian juga dari pengembangan karir mereka, saya kira tidak ada pembatasan, sama. Nah sekarang kan kembali tergantung kepada kita sebagai perempuan menghadapi zaman yang serba Apakah global. kita pasrah begitu Prof ya, atau justru malah menjadi agent of change? Iya betul. Jadi itu harapan saya seperti itu, sehingga generasi sekarang, generasi berikutnya lagi betul-betul spirit Raden Ajeng Kartini ini kita tetap pertahankan. Tapi selalu juga mengikuti paradigma perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Baik, Prof. Menarik sekali ada di sini tadi statement Prof, berarti jangan menerima perubahan, tapi kitalah yang membuat perubahan atau agent of change begitu ya, Prof ya. Nah, Prof, terkait dengan kita di institusi pendidikan, pasti perubahan ini atau kita sebagai perempuan yang membawa perubahan, pasti ada stakeholder yang mendorong perubahan tersebut. Nah, kalau dari sisi institusi, dari sisi pimpinan institusi, bagaimana Prof memandang bahwa peran strategis institusi pendidikan ini bisa mampu mendukung akses pendidikan yang setara bagi perempuan? Bagaimana kira-kira? Iya, jadi kalau di Universitas Warmadewa ini kita sudah tidak ragukan lagi ya, Betul. karena akreditasi yang dimiliki itu adalah unggul. Nah, dengan unggulnya akreditasi di Universitas Warmadewa, saya berpikir baik secara akademis maupun non akademis tidak usah diragukan lagi kualitasnya, kemudian kebijakan-kebijakan yang dilakukan di tingkat baik di universitas, baik di fakultas, begitu saya kira itu memang sudah ada jaminan pendidikan yang luas bagi perempuan. Jadi tidak dibedakan apakah dia itu perempuan, apakah dia itu laki-laki, tidak dibedakan, semua diberikan akses dan kesempatan yang sama. Misalnya salah satu contoh dalam pemberian beasiswa, dan mereka memang bersaing begitu, memang artinya berebut untuk mencari beasiswa. Kan ada berbagai mahasiswa yang ditawarkan. Ya silakan, tidak membedakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Termasuk misalnya lulusan terbaik nih, yang lulus cum laude misalnya, lulusan terbaik tepat waktu dan sebagainya. Kita tidak membedakan apakah itu laki-laki ataukah perempuan. Nah ini salah satu contohnya ini kita sangat Dr. bangga, Karissa, Prof. kita sangat bangga kebetulan Karissa ini kan adalah
baru saja selesai studi di S3 Tiga. Dokter Hukum Warmadewa ya. betul. Dan kebetulan saya sebagai promotornya. Jadi melihat kondisi perkembangan bahwa di era generasi Dr. Karissa ini ternyata banyaklah saya bisa gali, termasuk spirit-spirit Raden Ajeng Kartini pun sudah melekat pada generasinya Iya, betul, Dr. Karissa itu ya, semangat selalu untuk mencapai sukses karena perjalanan masih panjang. Iya, iya. Jadi seperti itu. Baik Prof, terima kasih Prof. Bahkan sekarang kebanyakan lulusan terbaiknya itu perempuan. Nah ini menunjukkan bahwa antara laki-laki dan perempuan di era globalisasi ini sudah tidak ada pintu pembatas atau tembok pembatas ya Prof ya. Sudah setara begitu. Nah terima kasih Prof atas insight yang luar biasa. Mohon ditunggu dulu Prof, kita akan beralih sekarang ke narasumber kita yang kedua, yaitu Dr. Karissa. Nah, beliau ini selain tadi sudah kami perkenalkan bahwa sudah lulus studi doktor dan sudah menyandang gelar doktor, ternyata beliau itu pernah pre-master di Australia, kemudian S2-nya itu magister kenotariatan dan juga langsung melanjutkan tanpa ragu begitu ke prodi hukum program doktor. Nah, tadi perjalanan akademiknya luar biasa sekali ya Bu Doktor ya. Dari S1 kemudian ke Australia, pre-master, kemudian lanjut MKN, lanjut lagi studi doktor. Nah, apakah Dr. Karissa itu apa yang menjadi motivasi sehingga ada di level pendidikan tertinggi yaitu doktor ini? Baik Ibu Dr. Ayu, sebelumnya di sini saya ingin berterima kasih karena sebagai fresh graduate yang baru saja menyelesaikan studi S3 di bulan lalu, tapi sudah diberi kesempatan untuk dapat bergabung, berbincang-bincang bersama dua perempuan hebat di sebelah saya ini. Atas pertanyaan Ibu tadi mengenai apa motivasi tertinggi saya, yang pertama adalah saya ingin untuk terus menjadi pribadi yang bertumbuh, ingin meningkatkan potensi diri, dan juga ingin menunjukkan bahwa perempuan baik itu yang sudah menikah dan sedang menjalankan peran sebagai seorang ibu tetap dapat melanjutkan pendidikan tertinggi. Dan di mana dengan saya yakin dan percaya dengan pendidikan dan juga ilmu pengetahuan yang saya miliki itu menjadi bekal untuk diri saya sendiri untuk mendidik, membimbing dan juga membesarkan anak-anak saya kelak di kemudian hari. Begitu Ibu. Baik, jadi peran di sini adalah walaupun sudah menikah itu tidak membatasi kita sebagai perempuan untuk terus mengaktualisasi diri, entah itu lanjut studi, entah itu bekerja, itu bukan batasan untuk kita. Nah, pencapaiannya sangat luar biasa dan pasti ada yang membawa pengaruh nih kira-kira. Nah, menurutnya Dr. Karissa, apakah ada selain R.A. Kartini, ibu kita semua yang memberi spirit emansipasi perempuan begitu, apa ada nggak sih sosok inspiratif yang menjadi atau menginfluence saudara Dr. Karissa untuk menjadi dokter atau menjadi pribadi yang seperti saat ini? Ya. Baik, tentu yang pertama yang menjadi figur inspiratif saya tak lain dan tak bukan adalah Raden Ajeng Kartini itu sendiri, pahlawan kita. Nah, namun untuk saat ini yang menjadi figur inspiratif saya adalah ibu-ibu yang berada di sebelah saya, yaitu Ibu Prof dan juga Ibu Dr. Ayu. Ya, karena seperti yang kita ketahui, Ibu Prof ini yang di usia yang sudah tidak muda lagi, bisa dikatakan seperti itu, tapi tetap semangat mengajar, mendidik dan berbagi ilmu pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswa. Serta Ibu Prof juga sangat semangat menggapai karirnya beliau sehingga menjadi profesor perempuan pertama di Universitas Warmadewa. Itu sangat menjadi inspirasi bagi saya sendiri. Saya juga salut sekali sama Bu Prof. Terima kasih. Dan yang kedua Ibu Dr. Ayu iya, yang saya. mungkin sebentar lagi akan menyusul Ibu Prof menjadi profesor perempuan di Universitas Warmadewa. Di mana Mudah-mudahan. ya, astungkarya Bu.
Kita yang doakan dimana Ibu Prof juga, Ibu Dr. Ayu ini juga sangat bekerja keras dari pagi sampai malam mengajar S1, S2 dan juga bahkan S3. Tidak hanya mengajar tapi juga membimbing dan menguji mahasiswa-mahasiswa. Tetapi beliau ini tidak melupakan perannya sebagai seorang istri dan seorang ibu, di mana beliau dapat membagi waktu dengan sangat baik antara karir dan juga peran sebagai antara karir dan juga keluarga itu sendiri. Jadi beliau-beliau di sebelah saya inilah yang menjadi inspirasi untuk saya, sehingga mungkin saya kedepannya berharap agar bisa seperti Ibu Prof dan juga Ibu Dr. Ayu. Ya, semangat. Menikah bukan berarti kita stuck ya, tapi berjalan beriringan. Iya, Iya. betul. Betul. Karir dan juga rumah tangga itu kita bisa berjalan beriringan. Saya salut sekali sama Dokter Karissa karena di perjalanannya dokter itu melahirkan, Iya, betul. hamil, melahirkan, kemudian lulus doktor dan cum laude juga ya, luar biasa. Nah, kalau tadi sudah punya sosok begitu yang menjadi inspirasi, sekarang pertanyaan selanjutnya, menurutnya Dokter Karissa, perempuan yang visioner itu seperti apa sih? Kalau saya sih melihat dari generasi Z seperti ini yang distigmakan generasi stroberi, tapi ternyata tidak semua yang begitu. Ternyata ada Dokter Karissa yang membantah stigma tersebut. Nah, menurutnya Dokter Karissa, apa itu perempuan yang visioner? Menurut saya, Ibu, perempuan visioner adalah perempuan yang memiliki pandangan jauh ke depan. Perempuan yang mampu membaca potensi, membaca peluang, dan juga tahu resiko apa yang ada di kemudian hari. Di sini juga perempuan visioner menurut saya adalah perempuan yang mandiri, perempuan yang inovatif, perempuan yang mempunyai daya juang yang tinggi. Dilihat dari segi pendidikan, kesetaraan, dan juga atau kemajuan sosial ekonomi itu sendiri. Di mana perempuan visioner ini juga menurut saya adalah perempuan yang dapat memberikan dampak positif tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga dampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Betul sekali. Tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, juga bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi lingkungan sekitar, dan juga yang lebih besar lagi bermanfaat bagi bangsa dan negara, seperti itu. Nah, sekarang Dokter Karissa, menurutnya Dokter Karissa, apakah perempuan-perempuan saat ini, generasi-generasi muda saat ini khususnya perempuan, sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi dirinya sendiri? Baik, untuk saat ini kalau saya lihat bahwa perempuan-perempuan saat ini baik itu muda, tua, sudah sangat menyadari pentingnya pendidikan. Karena yang saya lihat langsung baik itu dari keluarga, kerabat, dan juga teman-teman, khususnya perempuan, sudah saling berlomba untuk dapat mencapai pendidikan tertinggi. Bahkan kemarin saat saya selesai studi S3 saya, banyak sekali keluarga, kerabat, dan juga teman-teman, khususnya perempuan itu menyampaikan keinginannya untuk dapat bergabung di program S3 untuk dapat bergabung studi S3 di Fakultas Pascasarjana Universitas Warmadewa. Berarti perempuan-perempuan ini sudah sadar atau sudah aware begitu bahwa pendidikan itu sangat penting. Ya. Terakhir Bu Dokter, untuk menutup sesi ini saya ingin meminta satu pesan yang mungkin bisa disampaikan oleh Bu Dokter. Apa saran-saran bagi perempuan-perempuan yang masih ragu untuk melanjutkan studinya ke pendidikan tinggi? Oke. Baik, di sini saya ingin menyampaikan saran, yaitu yang pertama, khususnya untuk perempuan, bagi perempuan yang sudah menikah dan menjalankan perannya sebagai seorang ibu, jangan pernah mengecilkan dirimu hanya karena peranmu bertambah. Kita tidak harus memilih antara keluarga ataupun juga cita-cita. Kita bisa mengusahakannya dengan cara kita sendiri. Pelan tapi tetap jalan.
Nah, yang kedua untuk perempuan-perempuan di luar sana, baik itu muda ataupun tua, ayo semangat, kejar cita-cita. Bagi semua yang sudah menyelesaikan studi S1, ayo lanjut ke studi S2. Dan juga yang sudah menyelesaikan studi S2, ayo kita lanjut ke studi S3. Bisa di Universitas Warmadewa, Fakultas Pasca Sarjana. Ayo kita kejar dan raih mimpi-mimpi kita itu, apapun yang kita cita-citakan agar tercapai dengan pendidikan yang tinggi dan membekali diri dengan pendidikan terbaik yang kita bisa raih. Terima kasih Dr. Karissa, pandangan yang sangat inspiratif dan juga sangat relevan dengan kondisi realitas generasi pada saat ini, di mana semangat Kartini itu hidup dan bisa kita terjemahkan dengan cara meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan seperti Raden Ajeng Kartini. Nah, sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, saya akan kembali kepada Profesor Mahendrawati untuk memberikan refleksi sekaligus harapan ke depan. Nah, Prof, menurut Prof, apa harapan Prof kepada perempuan-perempuan khususnya dalam memanfaatkan akses pendidikan yang sudah semakin terbuka? Mari perempuan-perempuan Indonesia tangguh untuk menghadapi perkembangan yang sangat penuh dengan dinamika dan tantangan dalam era globalisasi saat ini. Menjadi wanita mandiri, cerdas, penuh inspirasi, semangat yang tetap membara. Betul sekali, Prof. Karena kita itu kalau kita tidak semangat, Prof, maka satu keluarga kita nggak semangat, Prof. Karena jantungnya keluarga itu ada di perempuan atau ibu, begitu. Nah, Prof, terima kasih juga kepada Profesor, terima kasih kepada Ibu Dr. Karissa, dan kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Satu hal yang menjadi refleksi kita pada hari ini bahwa kesetaraan tidak cukup hanya diukur dari terbukanya akses, tapi tingkatkanlah juga kualitas diri dengan cara menempuh pendidikan tinggi yang benar-benar memberdayakan perempuan. Nah, untuk itu kami mengundang seluruh perempuan-perempuan yang ingin berdaya dan ingin meningkatkan kualitas diri untuk bergabung dengan Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa yang memiliki 10 prodi. Yang pertama ada Magister Manajemen, itu terakreditasi unggul. Kemudian ada Magister Hukum, juga terakreditasi unggul. Magister Linguistik, terakreditasi unggul. Magister Administrasi Publik, terakreditasi unggul. Magister Kenotariatan, terakreditasi unggul. Magister Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan, terakreditasi baik sekali. Kemudian Magister Sains Pertanian, terakreditasi baik sekali. Program Hukum Prodi Doktor, terakreditasi baik sekali. Kemudian Magister Akuntansi, terakreditasi baik. Dan juga Magister Biomedis, terakreditasi baik. Nah, ada 10 program studi di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Jadi, yuk bergabung untuk meningkatkan kualitas dirimu dengan menjadi mahasiswa di Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Disinilah peran kita semua dalam memastikan bahwa semangat Kartini itu tidak hanya sekedar slogan, tidak hanya sekedar moto, tapi kita juga harus meneruskan spirit dari Kartini tersebut dengan menempuh pendidikan lanjut. Nah, terima kasih sekali lagi Prof kepada Profesor Mahendrawati, kemudian juga Dr. Karissa atas insight-nya luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua para kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas diri, berdaya melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Saya Dr. Ayu pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di podcast Pasca Sarjana Universitas Warmadewa selanjutnya. Dan remember, small steps every day make the best version of you. Bye. Bye. Civitas Akademika Fakultas Pasca Sarjana Universitas Warmadewa mengucapkan Selamat Hari Kartini
dan selamat ulang tahun Ikatan Wanita Warmadewa Iwanwar yang ke-38. Mari menjadi perempuan cerdas, mandiri, dan menginspirasi. All I need